Ya, selamat pagi Sobat Muardi semuanya ya. Ketemu lagi di acara Muardi Wae ya. Eh, Mudah-mudahan Sobat Muardi semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, kenapa harus bahagia? Karena bahagia adalah salah satu akal ya, salah satu untuk menjernihkan pikiran ya, itu karena pikiran itu kan adalah salah satu yang harus kita jaga juga. Dan selain pikiran yang harus kita jaga, kita harus juga menjaga mulut ya, karena mulut itu adalah mulutmu harimaumu. Apa itu mulutmu harimaumu? Ya, nanti akan kita bahas lagi. Yang sudah hadir bersama kita semua ada Dokter Gigi Evan Chandra, spesialis periodontia ya, Prostodontia. prostodontia ya, oke, luar biasa sekali. Selamat pagi Dokter Evan. Pagi. Oh iya ya, sengaja kami menghadirkan di sini Dokter Gigi yang sangat pakar ya, sangat pakar, tentunya pakar dalam hal gigi ya, karena kemarin kita baru saja memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut ya. Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional yang kebetulan diperingati pada tanggal kemarin ya Pak? Ya, Kemarin, iya, 12. Luar biasa sekali. Ya, sesuai judulnya di sini adalah Be Proud of Your Mouth. Apa ini ya? Banggalah dengan mulutmu. Waduh. Kira-kira kalau dari pakar dokter gigi nih, apa ini Dok yang harus dibanggakan dari mulut ini Dok? Oke. Jadi karena kan kalau kita mulai bicara dengan orang, ketemu orang, yang pertama dilihat adalah senyumnya. Senyumnya. Ya, Jadi kan kalau dilihat aja senyumnya, wah kok ada yang ompong, wah kok giginya kok banyak lubangnya, gitu. Jadi kan satu juga tampilan kita nggak meyakinkan jadinya. Orang juga pandangannya jadi berkurang penilaiannya. Gitu. Jadi kan apalagi kalau ada bau mulut. Wow. Nah, jadi banyak faktor yang harus diperhatikan dengan mulut itu. Oke, Ya, seperti itu. Jadi antara yang pertama adalah penampakan ya Dok ya, penampakan. Yang kedua adalah aroma. Dan tentunya kebersihan. Iya. Ya, tapi kalau masalah dengan suatu kebersihan ini Dok, karena kan ya hampir semua makanan lah ya, kita itu manusia, hampir semuanya kita makan itu. Gimana Dok? Supaya apakah ada kira-kira bagaimana menjaga supaya aroma dari mulut itu tetap terjaga? Jadi sebenarnya kalau selama mulut kita sehat, makan dengan sewajarnya, tidak ada penyakit di dalam mulut, tidak ada yang bermasalah, sebenarnya tidak akan ada bau mulut. Jadi bau mulut itu timbul kalau ada masalah di dalam mulut. Yang paling sering bikin bau mulut itu misalnya karang gigi. Jadi karang gigi itu, atau kita bilangnya kalkulus. Itu timbul karena makanan yang tersisa nempel di gusi dan gigi, lama-lama dia mengeras bersatu dengan ludah, bakteri, dan jadi karang gigi. Nah, kalau sudah jadi karang gigi, disikat pun tidak akan hilang. Gitu. Itu salah satu yang penyebab utama bikin bau mulut. Ya, selain itu juga kayak misalnya kalau kita senyum kan warna gigi kadang kita suka terlalu kuning, nggak bagus dilihat kalau gitu. Jadi itu biasanya karena makanan dan minuman yang kita konsumsi juga berpengaruh. Kayak kita sering makan yang bersantan, kopi, teh, gitu. Jadinya kan gigi kita lebih bernoda, lebih cepat berwarna kuning, makanan yang berwarna itu. Jadi ya ada baiknya setelah makan dibersihkan atau dikumur, jadi makanan tidak mengendap, warnanya tidak mengendap di gigi kita. Gitu. Iya, berarti setelah makan dan minuman hal-hal yang seperti itu kayak santan, kopi, minimal kumur-kumur ya Dok? Minimal itu. Minimal kumur-kumur. Iya. Tentang karang gigi Dokter. Iya, Kalau karang gigi kan oke lah ya, itu harus dibersihkan oleh dokter gigi lah ya. Ibaratnya ada alat-alat beberapa.
berapa bulan sekali dok atau berapa minggu sekali mungkin harus Oke. ke dokter gigi dok? Jadi kalau normalnya itu sebenarnya orang 6 bulan sekali, 6 sampai 5 6 bulan sekali kontrol ke dokter gigi. Ada masalah atau tidak ada baiknya kontrol. Misalnya pun sudah terlanjur banyak karang gigi ya 6 bulan sekali dibersihkan. Oh, Gitu nanti bisa ada perawatan lanjutan. Misalnya gusinya bengkak karena biasanya kalau sudah banyak karang gigi ada gusi yang suka bengkak-bengkak berdarah saat sikat gigi, diikuti seperti itu biasanya. Jadi ya saat setiap 6 bulan sekali dikontrol dan dibersihkan di dokter gigi dengan alat khusus gitu. iya iya. Jadi memang tidak hanya waktu bermasalah aja ya dok ya pergi ke dokter gigi, tapi biasanya Iya, kan ini baru sakit gigi, baru sakit baru datang. Di situ malah biasanya Gitu. timbul masalah baru ya dok Heeh. ya. Ya luar biasa sekali dokter Evan pembukaannya, tapi memang kita harus menyapa teman-teman yang ada di Instagram, Facebook dan juga YouTube kayaknya ya. Ya ini ada Arya Dipta Wicaksana ya dok, dari Instagram ini. Pagi dokter, dok saya mengalami masalah bau mulut. Padahal gigi saya tidak ada yang lubang. Bahas bau mulut tadi ya, ini Iya, ada yang yang tanya tadi. nih, dok ya. Kenapa ya dok ya? Jadi kan bau mulut saya bilang tadi tidak hanya karena lubang. Bisa jadi juga karena karang gigi. Karang gigi yang paling utama biasanya. Tapi kan kita nggak, biasanya pasien atau orang itu nggak merasa kalau dia ada karang gigi. Iya. Karena karang gigi itu karena kena lidah ya licin. Gitu, jadi kita nggak merasa gitu. Paling nggak ngaca terus dilihat gitu, diperhatiin baru bisa kelihatan ketahuan. Baru misalnya terus ada juga karena gusi yang bengkak, infeksi, berdarah saat sikat gigi, lebih sering berdarah saat sikat gigi, itu bisa bikin bau mulut juga. Seperti itu. Gigi berlubang itu kan belum tentu bisa kelihatan sama pasien sendiri. Kadang ada yang di bagian-bagian tertentu tidak kelihatan. Gitu. Iya. Seperti itu. Ya, jadi ada beberapa faktor ya kayak karang gigi, ada mungkin gusi bengkak dan gusi berdarah tadi Iya. ya, itu juga bisa menimbulkan suatu bau mulut ya. Ya, saya sarankan untuk Mas Arya Dipta ini untuk ke dokter gigi ya. Kalau di Muarti ada dokter Evan. Kalau misalnya belum sempat ke dokter gigi mengatasi bau mulut, selalu pakai masker ya. Karena Sangat nanti membantu. tapi nanti malah pingsan sendiri karena aromanya dihisap sendiri. Ya, langsung ke dokter gigi saja. Ya, sambil ada, ternyata ada pertanyaan lagi dokter dari Dewi. Tanya Dewi, bahaya nggak ya dok kalau karang gigi tidak dibersihkan? Apa benar gigi bisa lepas gara-gara karang gigi? Ya, Oke. bahaya nggak dok? Ya. Jadi awalnya pasti hanya karang gigi. Nah, nanti setelah karang gigi itu mulailah karang gigi itu jadi tebal, bukan naik ke arah giginya, tapi turun ke arah akar gigi. Jadi karang gigi itu menebal ke gusi dan turun ke arah akar gigi. Jadinya tulang sekitar akar gigi itu jadi berkurang. Makanya gigi jadi ada risiko goyang kalau dibiarkan. Itu namanya sudah jadi periodontitis atau penyakit gigi yang disebabkan karena penurunan tulang. Gitu. Nah, kalau sudah goyang semua giginya karena karang gigi mau ndak mau ya harus dicabut, jadi kan jelek. Wah, iya, Gitu. iya. Makanya saran paling bagus ya 5 atau 6 bulan sekali bersihkanlah karang gigi walaupun hanya sedikit. Gitu. Gitu ya. Dan waduh, jadi berarti mengakar ya dok? Iya. Apa namanya karang giginya? Jadi banyak turun ke bawah gitu, ke arah akar. Oh iya. Gitu. Jadi lama-lama jadi terumbu karang. Jadi terumbu karang. Betul. Jadi terumbu karang. Ya, ada pertanyaan lagi luar biasa sekali nih dokter Evan, ternyata banyak fansnya ini. Ya, dari Rulita Prabowati. Ya. Selamat pagi dok, izin tanya dok, saya impaksi gitu. Saya impaksi keempat geraham bungsu. Kalau diambil keempatnya nanti harus dipasang behel enggak ya dok? Wah, ini udah impaksi itu apa? Gigi bungsu paling belakang, gigi paling belakang ke-8 yang tumbuhnya miring. Oh, Itu impaksi. Jadi semua gigi itu harusnya tumbuhnya ke atas gini, atau Iya, yang dari atas tumbuhnya lurus ke bawah, tapi dia
miring ke sini, ke depan, ke samping, ke belakang, ke kanan gitu Sehingga posisinya. mengganggu. Mendorong gigi ke depannya. Wah, Gitu. nyeri ya tapi ya. Biasanya hampir 70% orang pasti miring. Oh gitu ya. Karena gigi ke terakhir, jadi dia nggak ada tempat lagi mau tumbuh. Rahang sudah mentok, dia tumbuhnya di umur 17 sampai 20 tahun. Jadi sudah nggak ada tempat lagi, gigi dewasanya sudah komplit semua. Iya. Gitu. Kalau masalah diambil geraham bungsunya perlu atau tidak pasang behel, biasanya malah pasien yang pasang kawat gigi pasti disarankan untuk mencabut gigi bungsu itu, biar tidak mengganggu setelah bracket atau behel itu selesai. Gitu. Jadi behelnya pun tidak akan dipasang sampai gigi ke bungsu itu, hanya sampai gigi 7 biasanya. Behelnya itu. Iya. Kalau behelnya itu dipasang sampai gigi ke-7, gigi ke-8 sudah tidak. Iya. Supaya tidak mengganggu. Gitu. Berarti gigi ke-8 ini nggak ada fungsinya? Kalau dia tumbuhnya lurus dan atas bawah lurus semua, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau dia atasnya lurus, bawahnya miring, biasanya akan mengganggu. Biasanya saat mengunyah gitu kegigit gusi, pipinya kegigit karena posisi gigitan yang salah. Atau misalnya salah satunya atas ada tapi bawahnya nggak ada, pasti kena ke gusi saat mengunyah gitu. Jadi mengganggu. Jadi yang mengganggu itu baru dicabut. Gitu. Selama dia tidak ada keluhan ya sebenarnya bisa dibiarkan. Tapi kalau dia sampai tumbuhnya miring dan mengganggu baru dicabut. Gitu. Mohon maaf dok, apakah harus operasi atau? Nah biasanya yang mencabut gigi bungsu itu bisa dengan dokter gigi yang sudah biasa mengerjakan pencabutan gigi ke-8 atau dengan dokter bedah mulut. Nah, yang biasa kalau misalnya bermasalahnya 2 atau 3 gigi atau 4 lebih dari 1, lebih baik dikerjakan di rumah sakit, dikerjakan sekaligus. Jadi sekali pengerjaan, ya sekali pengerjaan selesai. Tapi kalau misalnya hanya 1 atau 2 dan pasiennya ingin dok satu-satu dulu, bisa dikerjakan di klinik atau di rumah sakit di poli, 1 kali datang 1 gitu bisa. Gitu ya. Ya mungkin Sobat Muarti juga sudah mulai waspada dengan gigi bungsu ya, untuk yang dewasa mau ABG. Oh ada dari Rolita lagi dok, ya nyambung. Oh nggak nyambung dok. Izin bertanya lagi dok, seberapa penting pemberian fluoride pada gigi anak? Fluoride itu apa dok? Fluoride itu kandungan fluoride itu sebenarnya untuk menguatkan emel gigi, tapi fluoride juga ada kadarnya sendiri, gitu. Jadi tidak boleh over. Kalau seberapa pentingnya, semua sikat gigi sebenarnya semua odol sudah ada fluoride-nya. Kalau untuk anak-anak juga sudah ada. Nah, kalau di odol itu kan biasanya kadarnya kecil. Nah, kalau biasa di dokter gigi nanti dikasih setelah semua gigi anak-anak ditambal, dibersihkan, karena anak-anak juga harus ditambal dan dibersihkan, karena giginya akan diganti, ya berganti gigi dari susu ke dewasa, tapi ada waktunya. Kalau keburu copot sebelum waktunya, nanti giginya bisa gingsul dan lain-lain gitu, gigi dewasanya. Jadi kalau di dokter gigi itu gigi anak-anak dikasih fluoride, tapi dengan batasan kadar-kadar tertentu, gitu. Jadi kalau sudah terlalu banyak pun ada efek yang tidak bagusnya gitu. Ya. Jadi gitu. Memang penting tapi dengan kadar-kadar tertentu. Iya betul. Dan sebenarnya untuk pasta gigi sendiri sudah ada fluoride-nya. Iya. Tapi berarti enggak. Kalau ini mungkin dari Mbak Rolita ini cuman khusus fluoride gitu ya dok? Kalau untuk khusus fluoride-nya bisa dilakukan di klinik atau di rumah sakit. Seperti di Muardi ini bisa ada dokter gigi spesialis anak. Bisa dilakukan pemberian fluoride dan perlindungan untuk mahkota-mahkota gigi anak gitu, biar tidak gampang berlubang. Gitu. Ya, anak ternyata juga ribut juga ya. Ya. Ya, wah luar biasa sekali dok, kan banyak pertanyaan dari Wina Asri ini ya, ini Sobat Muarti yang sering bergabung sama kita dok. Ya, assalamualaikum Dr. Evan dan Dr. Novianto. Saya penyintas autoimun dok, SLE, Sjogren Syndrome, RA. Saya pernah ronsen panoramik. Hasilnya ada gangren radik multiple. Ada 11 gigi atas bawah dan karies gigi multiple ada 9 gigi atas bawah.
Ada generalized periodontitis. Apa perlu jika demikian harus dilakukan operasi, Dok? Dan apakah ada resiko dengan saya yang punya autoimun? Waduh, ini sudah autoimun. Luar biasa banyak sekali ini. Kalau saran saya mendingan mbaknya ini datang langsung ke poli biar dijelaskan lebih rincinya. Karena kalau untuk seperti ini pengerjaannya juga misalnya ada 11 gigi turadik itu gigi akar. Nah, gigi akar ini juga kan bikin bau mulut juga. Pada orang pasti bikin bau mulut. Nah, jadi kalau mbaknya dengan penyakit penyerta seperti ini, ada baiknya dilakukan perlahan satu persatu pencabutannya, gitu. Jadi tidak menyebabkan banyak komplikasi, gitu. Dan kita harus kerjasama dengan dokter penyakit dalam biar pencabutannya juga lancar, tidak ada komplikasinya seperti itu. Karena juga ada autoimun juga. Iya, betul. Ya, itu jadi dari Mbak Wina mungkin bisa kontrol ke poliklinik gigi, ketemu dokter Evan atau dengan yang lainnya supaya dijelaskan ya, karena ini panjang ya, Dok, Iya, panjang banyak, banget. iya. Waduh, butuh suatu peragaan-peragaan dan perlu cek lagi nih, dicek lagi sama dokter Evan ini ya. Oke, luar biasa. Keramik, Dokter. Jadi kalau kebetulan di tempat saya tuh, Dok, ada di forensik tuh, Dok. Itu ada foto panoramik yang digunakan untuk identifikasi ya, Dok. Ya. Apakah itu sudah banyak dilakukan oleh penduduk Indonesia, Dokter? Jadi panoramik sebagai untuk identifikasi. Kurang begitu diketahui kalau menurut saya ya. Kurang begitu diketahui dari masyarakat ya. Jadi memang ya untuk database terutama ya. Iya. Ya, itu kalau dari gigi biasanya malah kebanyakan gigi tiruan ya, terutama lebih ke arah apakah database dari statusnya pasien apakah sudah punya gigi tiruan, pernah pasang sarung gigi, itu kan terlihat semua biasanya. Lebih ke situ ya malah. Iya. Gitu. Gigi emas. Iya. Ya, gitu. Ya, oke, luar biasa, Dok. Ya, Gimana? ya, tentang untuk Hari Kesehatan Gigi dan Mulut, Dokter. Oke. Ya, ada kegiatan kah, Dok? Dari kegiatan yang khusus mungkin dari yang dilakukan oleh dokter gigi dan mungkin Rumah Sakit Dr. Muardi. Oke, kalau kegiatan berhubungan dengan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut untuk organisasi dokter gigi sendiri ada bikin kunjungan ke sekolah-sekolah di saat hari yang bersamaan. Jadi kemarin itu kunjungan ke sekolah dasar karena banyak anak-anak kan, jadi
dilakukan sikat gigi dan edukasi kesehatan gigi massal gitu. Gitu kayak seminar gitu mungkin kan? Ya, penyuluhan dan ya. sikat gigi bersama. Oh. Diajarkan seperti Ya, itu. penting juga ini sikat gigi bersama karena kadang-kadang kan terutama anak-anak wah males. pokoknya udah ada pasta gigi wah gini tapi nggak tahu gimana yang nggak caranya kesikat, bener, iya. malah Seperti itu. mulutnya malah kadang-kadang kalau saya dulu waktu kecil tuh pasta gigi itu dimakan dok ya karena rasa Manis ya, rasa jeruk ya. itu di sekolahan itu apa namanya saling ngicipi ya kayak itu makan anggur rasa anggur. Oke. Berarti apakah ada kegiatan lain dokter selain penyuluhan tentang sikat gigi bersama? Untuk sementara baru itu. Dan kemarin sih baru bertepatan minggu lalu organisasi dokter gigi spesialis gigi tiruan juga bakti sosial pemasangan gigi tiruan juga. Jadi ya berdekatan harinya. Oh iya. Gitu. Dalam rangka hari kesehatan. Iya, bertepatan juga. Luar biasa dokter. Bahas lagi tentang gigi anak tadi dok. Iya. Kapan dokter untuk gigi anak itu gigi susu ya berubah jadi gigi dewasa? Oke, jadi gigi anak-anak itu ada waktunya. Jadi dia akan tumbuh mulai dari 7 atau 8 bulan, mulai tumbuh satu demi satu gigi susunya. 7 atau 8 bulan sampai dia usia 2,5 sampai 3 tahun. Baru komplit gigi anak-anaknya. Oke, dengan jumlah total gigi anak-anaknya itu nanti ada 10 gigi di atas, 10 gigi di bawah. 10 gigi atas, 10 gigi di bawah. 5 ya dok ya tadi ya? 10 atas, 10 bawah. 5 kanan 5 kiri. Iya, 5 kanan 5 kiri, 5 kanan 5 kiri. Oke. Kalau udah dewasa tambah. Kalau untuk orang dewasa yang tadi seperti tadi ada yang tumbuhnya hanya sampai gigi ke-7, tidak ada gigi bungsu itu, berarti total giginya 14 atas, 14 bawah. Gitu. 28. Tapi kalau dia ketumbuhan gigi bungsu dan ya kebanyakan orang pasti ada, berarti 32 gigi. Kalau kapan dia akan tumbuh itu dari anak-anak ke dewasa, itu jarak tumbuhnya mulai dari 5,5 atau 6 tahun, satu demi satu tumbuh sampai usia 11 sampai 12 tahun. 12 tahunan gitu. 12 tahunan. Itu memang apa ya, kayak suatu pertumbuhannya beda-beda ya? Bisa beda-beda. Jadi jaraknya per gigi itu 6 bulan sampai 1 tahun. Untuk gigi dewasa berganti ke gigi susu. Mulai dari gigi depan biasanya. Jadi gigi depan dan gigi geraham besar itu tumbuh. Kalau untuk gigi anak-anak ke dewasa. Oke. Siap. Jadi mungkin Sobat Muardi bisa mencatat umur-umur yang apa istilahnya rawan untuk pertumbuhan gigi dan jangan khawatir ya dok ya. Iya. Ya ini masih tentang gigi anak dok. Anak saya 4 tahun, gigi depannya gigi semua. Apakah boleh dicabut dok? Gigis itu apa ya? Gigis itu terkikis habis giginya. Jadi udah kayak tinggal gusi atau tinggal sedikit, tinggal 2 mili biasanya. Boleh dicabut nggak dok? Apakah yang harus dilakukan mungkin dok? Oke, karena dia anaknya 4 tahun, jadi saran saya jangan dicabut. Oh jangan. Jadi dia bilang 4 tahun gigi depannya gigi semua. Semua itu kalau depan berarti bisa jadi taring sampai taring. Nah, sedangkan untuk anak-anak gigi atas depan itu mulai gantinya baru umur 7. Jadi kalau dia sekarang 4 tahun berarti masih 3 tahun. Kalau dicabut sekarang keburu nanti gigi yang lain geser-geser. Jadi nggak ada tempat nanti gigi dewasanya mau keluar. Bisa tumbuh di sembarang-sembarang tempat. Jadi kalau dicabut dok? Kalau dicabut. Makanya walaupun sudah gigis, dia masih 4 tahun, anaknya harus dikasih pengertian dan harus mau dirawat dan ditambal giginya. Ditambal itu bisa dok? Bisa dibentuk lagi sebisanya sampai membentuk gigi gitu. Memang nggak akan tahan sampai 7 tahun, paling nggak 1 tahunan dia bisa tahan. Nanti kalau terpaksa memang patah lagi ya karena untuk anak-anak kan
Jadi ya pasti makannya juga masih susah diarahkan, gigitnya asal-asal gitu. Kebanyakan permen. Iya, Alasannya itu ya, Dok. Tapi emang kebanyakan permen gitu, Dok? ya Emang bisa. manis-manis gitu. Manis-manis gitu, karena kan ngendap gitu. Oh, gitu. Jadi kalau anak 4 tahun tuh paling nggak saran saya harus dikerjakan, dirawat, ditambal biar anaknya juga seneng bisa senyum lagi, giginya ada gitu. Oh, iya, Gitu. iya. Ya, jadi memang agak riskan ya, Dok ya. Iya. Kalau gigi-gigi anak, apalagi kalau anak mau ditambal tuh, waduh, suruh. Diemnya susah. Nah, kan. Ya, makanya ada dokter untuk nangani anak sendiri. Dokter gigi anak ya, Dok? Gigi anak, iya. Gigi anak, makanya itu mungkin yang super sabar mungkin punya mainan dan Trik-trik sendiri. Iya, luar biasa sekali. Ya, wah ada pertanyaan lagi, Dokter. Ini. Anak-anak lagi. Anak-anak lagi ini. Ada tips menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk anak yang masih ngedot saat mau tidur, Dok? Soalnya sulit kalau sudah gosok gigi pas mau tidur ngedot lagi. Itu ya, Iya, ya, Dok. yang ngedot. Itu juga pengaruh ya, Dok ya, kalau dot itu ya, Dok? Iya, pengaruh. Jadi kalau untuk anak-anak itu seperti tadi kan dia bilang gigi depan atas itu bolong semua. Itu kalau anak-anak yang suka ngedot sambil tidur itu ada namanya, itu karies susu botol. Jadi gigi yang bolong karena susunya ngendap atau gula bakterinya ngendap setelah dia konsumsi makanan minuman gitu. Karena tidur di bawah ya tidur. dan tidur. Jadi pasti cenderungnya atas gitu. Seperti itu. Nah, kalau Ada tipsnya apa? caranya ya pasti sebaiknya jangan sampai ketidur. Kalau memang pun terpaksa anaknya sudah tidur, ya harus digosok dengan kasa. Misalnya kalau anaknya masih kecil, masih bayi, jadi digosok pakai kasa biar bisa bersih. Kalau anaknya sudah agak besar, ya digosokkan dengan kasa, diberi sedikit odol, baru dikasih minum dulu anaknya. Atau setiap habis minum susu, gitu. ya. Setiap habis minum dot yang berisi susu diganti dot isi air dikumur, gitu biar kebilas susunya. Oh ya, intinya Kebersihan, ya paling nggak harus seperti itu. Ya luar biasa ya, mungkin ini kayaknya ibu-ibu ini, Dok. Ya lagi anaknya yang lagi ngedot. Ya semoga menjadi pencerahan ini ya, karena Dr. Eva sudah menjelaskan. Ada pertanyaan lagi, Dok, dari Hirawati Sukma. Dok, gigi bungsu saya tumbuh, tapi sering bikin sakit. Terkadang juga baik-baik saja, tapi nanti sakit lagi. Apakah seperti itu harus cabut gigi, Dok? Ya, gigi bungsu kayaknya impaksi. Gigi bungsu yang tadi itu, iya impaksi. Ya, biasanya kalau kayak gini ya antara dia tumbuhnya miring atau saat dia mau keluar gusi itu agak robek sedikit. Karena gigi yang paling terakhir itu dia pasti ditumbuh di paling belakang dan gusinya agak tebal memang belakang. Jadi saat dia mau keluar itu gusi yang tebal itu kan mau robek, pasti ada sedikit bengkak. Jadi saat kita gigit-gigit pasti agak sakit gitu. Dan karena dia mengedorong ke arah depan pasti jadi sakit ke gigi depannya. Gitu. Itu yang bikin bolong gigi di bagian pinggiran yang bikin sulit untuk dikerjakan. Nah, saran saya kalau udah seperti ini minum obat dan baru dicabut. Gitu biar tidak menyebabkan masalah lagi. Soalnya itu kayak suatu bom waktu ya, Dok? Iya betul. Pasti sakit lagi. Sakit hilang, sakit hilang gitu. Ya, nah ini, Dok, biasanya fenomenanya gini, Dokter. Sakit gigi, terus pergi ke dokter gigi. Biasanya kan mau dicabut, Dokter. Mau dicabut, bengkak ya. Bengkak kan terus dikasih obat sama dokter giginya kan, biar nggak bengkak dulu baru dicabut ya. Setelah dikasih obat, minum obat, bengkaknya hilang, sudah nggak balik lagi. Ya seperti itu. Biasanya memang pasiennya ada suka yang seperti itu. Nanti di giliran sudah berapa bulan datang lagi, tambah bengkak lagi. Tapi kalau emang waktu bengkak, itu nggak bisa dicabut ya, Dokter? Iya, belum bisa dulu. Jadi kita hilangkan dulu bengkaknya, memang kita kasih obat. Bisa dengan diberikan obat atau dengan saat itu juga bengkaknya dibuka biar misalnya kalau bengkak itu kan isinya nanah biasanya. Ya nanahnya dikeluarkan, baru setelah itu giginya bisa dicabut. Gitu, karena bengkak kan banyak faktornya kenapanya bengkaknya dulu gitu.
gitu. Kalau pas bengkak berarti ada treatment tersendiri. Betul. Kalau pas bengkak dicabut gitu bahaya gitu gimana? Pas bengkak itu kalau misalnya dicabut biasanya malah anestesinya suntikannya yang nggak jalan. Oh. Gitu. Jadi Sangat terasa. sakit, iya. Pas dicabut malah dipaksakan sakit. Oke. Dapat pencerahan dok. Ya, ada pertanyaan lagi dok. Waduh, dok, keponakan saya 8 tahun kebetulan terkena kanker dan saat ini sedang proses kemo dan radioterapi. Yang saya tanyakan kenapa giginya disuruh mencabut ya? Wah, silakan dokter. Wah, karena saya juga nggak tahu kondisi mulutnya orangnya ini seperti apa. Tapi kalau secara keseluruhan, kenapa pasien yang ada penyakit yang lain disuruh cek ke dokter gigi, misalnya pasien dengan jantung atau pasien yang akan operasi, itu karena harus dicari vokal infeksinya dulu. Jadi gigi itu salah satu jalan masuk kuman, bakteri, infeksi. Jadi harus diberesi dulu giginya, baru misalnya dia lanjut kemo atau selesaiin kemonya gitu. Jadi gigi yang rusak-rusak harus dicabut atau ditambal dulu, seperti itu biasanya. Bahaya juga nih, gigi adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk, iya betul. Makanya banggalah dengan mulutmu, selagi mulutmu sehat gitu ya. Betul. Kalau nggak sehat ya jangan dibangga-banggain lah. Ya. Ada pertanyaan lagi dok dari Halim Kurniawan. Dok, apakah betul kuman dari gigi bolong bisa sampai ke mata? Karena saya kena uveitis mata dan disarankan dokter untuk memperbaiki atau mencabut gigi geraham saya yang bolong. Ya, seperti yang saya bilang tadi kan, gigi itu jalan masuk kumannya, vokal infeksi dari gigi biasanya. Jadi, nah kalau ada seperti ini, ya mending memang harus dikerjakan, ditambal, dirawat. Kalau masih bisa dirawat, dicabut. Kalau memang harus dicabut. Baru setelah giginya diurusin, diberesin, tidak ada masalah lagi, baru dilanjutkan ke dokter mata untuk memperbaiki masalah matanya. Iya. Gitu. Masuknya diberesin dulu. Berarti sampai mata juga ya, guys? Sampai mata, sampai mungkin kalau dulu ada sinusitis juga ya? Sinusitis, berhubungan dengan hidung, gitu. Makanya apa lagi dok yang menyebabkan dari gigi? Dari gigi. Pasien jantung misalnya mau operasi jantung pasti harus rawat gigi dulu karena bakteri yang masuk dari gigi berlubang atau gigi yang kotor itu nanti bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Jangka panjangnya seperti itu. Gitu. Iya, jadi memang ya dari mana-mana ya dok ya. Ya mungkin ini juga pengetahuan juga Sobat Muardi. Ya, ini ada dok dari Bunda Salma Salwa ya. Dokter, 2 tahun lalu gigi geraham saya lubang dan sakit sekali. Kata dokter untuk mencabut terus operasi. Tapi di dokter lain ternyata bisa cabut tanpa operasi. Nah, apakah ada risikonya dok? Oke. Cabut dengan operasi dan cabut tanpa operasi. Bedanya sebenarnya cabut tanpa operasi dan dicabut dengan operasi tergantung dari giginya juga kan seperti tadi saya bilang. Satu misalnya mbaknya geraham bungsu ini, gerahamnya kan dia cuma bilang geraham bawah, nggak bilang geraham bungsu atau yang mana. Misalnya geraham bungsu kalau ada 4 kan, kalau tanpa dibius total kan lumayan lama dan sakit nanti gitu. Kalau di rumah sakit kan ada kontrol setelah pencabutan, masih dirawat inap 1 hari gitu. Jadi kalau ada komplikasi masih bisa dipantau misalnya gitu. Tapi kalau hanya cabut 1 tidak masalah di klinik selama dokter yang melakukan pencabutan berkompeten melakukannya gitu. Pengalaman lah ya dok. Iya, gitu. Tapi emang lama ya dok ya kalau di rumah di klinik? Tergantung dari posisi giginya kasusnya sih, biasanya ya 30 menit sampai 1 jam. Gitu. Mangap 1 jam itu. Ya, luar biasa. Wah, ada tanya lagi dok dari Rulita lagi dok. Ini nih.
Dok, tanya lagi, di marketplace itu banyak dijual alat buat merapikan gigi. Yang cara pakainya tinggal dipasangkan di gigi selama tidur. Amankah, Dok? Wah, Itu ya. Mungkin yang apa ya? itu modelnya seperti yang dipakai petinju itu. Oh, gitu. Jadi karet gitu modelnya. Oh, modelnya gitu ya, Dok ya? Iya, itu namanya trainer. Jadi itu sebenarnya bukan untuk merapikan gigi. Jadi itu pun biasanya bukan dipakai orang dewasa dengan kondisi yang normal. Biasanya dipakai anak-anak atau orang dewasa yang ada kelainan sendi. Gitu. Jadi Sendi apa, Dok? sendi rahang. Oh, sendi Sendi rahang. Jadi itu alat itu sebenarnya ya karena sekarang kayak misalnya aja behel banyak orang-orang bukan dokter gigi yang masang, misalnya gitu, tukang gigi, salon gigi masang behel. Nah, itu sama kayak gini nih. Yang marketplace jual alat-alat seperti ini akan gitu, pasien yang tidak tahu asal baca dan beli gitu. Nah, sebenarnya alat seperti ini itu ada caranya, instruksinya untuk pemakaiannya. Karena fungsinya sendiri itu untuk melebarkan rahang, merilekskan otot. Jadi ada fungsinya tergantung jenis alatnya, jenis karetnya, dan ukurannya. Jadi tidak bisa asal dipakai, nanti gigi rapi tidak akan terjadi. Nah, itu. Gitu. Berarti memang malah pelindung ya, Dok? Heeh. Pelindung ya. Oh, jadi bukan merapikan gigi ya. Mungkin ini juga meluruskan juga dari sobat-sobat mahasiswa. Biasanya alat trainer ini dipakai sebenarnya kebanyakan untuk anak-anak. Untuk membantu melebarkan rahang, karena anak-anak rahangnya kan kecil, dia akan mau tumbuh gigi dewasa, jadi biar tidak gingsul. Oh, Gitu. Melebarkan rahang. Jadi kan semakin rahangnya membesar, melebar, gigi dewasanya kan ada tempat lebih banyak untuk tumbuh. Gitu. Biar nggak gingsul ya tadi. Tapi kalau gingsul tuh jadi manis loh, Dok. Tergantung perspektif. Tergantung perspektif ya, Dok ya. Tapi ya kan sekarang banyak, Dok, kayak lesung pipit aja Iya, dibikin, dibuat, ya, Dok, ya. iya. Kalau ada bikin gingsul itu ada nggak, Dok? Ya, bisa aja. Kebanyakan kan kalau yang kayak gitu Jepang. Oh, Jepang. Jepang kan malah kalau ada gingsul jadi bagus. Oh, gitu. Gitu. Ya, Jepang oke lah ya, lo putih, cantik-cantik ya, Dok ya. Kalau saya gingsul berapapun sama aja. Untung pakai masker. Ya, kembali lagi ke Sobat Marti, Dok. Waduh, pertanyaannya masih banyak, Dok. Ada sekitar 38 lagi, Dok. Ya, kita pilih-pilih aja. Dari Ratih Kumala, Dok, apakah kumur air garam bisa menyembuhkan sakit gigi dan gusi bengkak? Saya 2 hari ini sakit gigi dan gusi membengkak. Ada yang menyarankan kumur air garam. Oke. Nah, NaCl. Jadi itu hanya untuk sementara sih. Jadi paling sekali 2 kali kumur ya sakitnya juga hilangnya sedikit. Namanya ada gusi atau gigi yang sakit itu pasti ada lubangnya. Ada jalan masuk kumannya, ada pintu untuk kotoran diem. Ya, jadi caranya harus bukan diobati tapi dirawat. Gitu. Kalau hanya dengan obat ya tidak akan mengobati, atau hanya dengan seperti misalnya kumur garam dikasih cengkeh apa gimana gitu ya percuma. Tetap nanti balik lagi ya sementara. Nanti ya tetap habis itu 2 hari udah nggak ngefek, nanti sakitnya lebih parah lagi biasanya. Iya. Wah, gitu. Bahaya juga ya. Ya, berarti istilahnya penyebabnya lah ya. Penyebabnya harus dihilangkan. Hilangkan dulu. Waduh. Ya, ada pertanyaan lagi, Dok. Dari Mama Cika Ciku. Pasti anaknya namanya Cika dan Ciku. Dokter mau tanya, anak saya giginya tiap ditambah hanya tambal. ditambah hanya bertahan 1 bulan kemudian lepas. Ya. Adakah penambahan gigi anak untuk yang lebih permanen gitu mungkin, Dokter? Ada tingkat-tingkat. Oke. Jadi kan memang untuk gigi anak-anak itu kita menggunakan tambalan yang ya lebih ramah anak istilahnya gitu. Jadi bahannya lebih nyaman dipakai anak-anak, beda dengan yang disinar pada orang dewasa. Gitu. Jadi memang ada kemungkinan lepas sih ada, tapi tidak, ya jarang-jarang 1 bulan udah lepas. Bisa jadi juga saat anaknya dikerjakan mulutnya basah terus, anaknya tidak bisa diem ya bisa juga.
atau gigi yang ditambar terlalu besar. Jadi saat dia pakai makan, ngunyahnya terlalu heboh misalnya, tidak bisa dijaga. Jadi ya lepas ya. Kalau kayak gitu, ada baiknya kembali ke dokter giginya dan ditambal ulang gitu. Oke. Tapi ini kayaknya tiap ditambah, Tiap ditambah. tiap ditambal, Heeh. tiap ditambal hanya bertahan 1 bulan. Ini kayaknya ini gimana ya dok ya? Gimana? Tapi ya itu tadi yang pertama kita harus memperhitungkan dari bahan, yang kedua gimana kita edukasi anak. Gitu, Iya, ya. betul. Ya semangat buat Mama Cika-Ciko ya. Ada pertanyaan lagi dokter? Waduh, dok, ibu saya gigi bagian belakangnya keropos dan goyang. Mm-mm. Ada tidak ya dok cara biar giginya cepat lepas? Soalnya Giginya tajam. jadi tajam dan sering membuat sariawan. Keropos dan goyang. Jadi keropos ya udah berlubang gitu maksudnya. Kalau tadi anak-anak dok, sekarang yang tua. Dewasa. Ya kalau sudah goyang dan ada keropos, sudah berlubang besar dan sudah goyang, ya biasanya pasti dicabut. Tergantung seberapa besar lubangnya juga kita lihat. Kadang-kadang juga dia goyang karena ada infeksi di akar. Begitu infeksinya kita rawat selama mahkotanya masih cukup bagus, jadi bisa juga tidak dicabut. Makanya tergantung, nanti harus dilihat dulu kondisi giginya seperti apa. Tapi kalau memang kondisinya sudah tidak bisa ditolong, ya mesti dicabut. Ya, biasanya gigi tidak akan lepas sendiri karena terikat dengan gusi dan sakit kan kalau ditarik sendiri. Tetap harus di anestesi gitu. Tapi tetap kontrol ke dokter gigi. Iya. Ya dok ya. Pokoknya, Betul. semuanya harus ada tindak lanjutnya, jangan cuma Betul. kumur air garam boleh lah ya, bentar, tapi nanti harus ditindaklanjuti. Dari Marina Surya Atmaja. Dok, apakah setiap habis sikat gigi boleh berkumur dengan Listerine? Wah, sebut merek. Iya, merek. Nggak disponsorin saya. Ada yang bilang bahaya. Betul nggak Oke. dok? Listerine itu apa dok? Bahasa awamnya dah selain merek. Ya, Listerine itu sebenarnya isinya sendiri hanya untuk menyegarkan dan membantu membersihkan. Dia juga ada di dalamnya, dia ada pembersihnya juga, cuman sedikit kadarnya memang. Jadi tergantung seberapa kotor mulutnya. Kalau kita sudah sikat gigi kan sebenarnya sudah cukup bersih, tapi kan baunya kadang masih kurang segar, orang pengen lebih segar ya dikumur dengan Listerine. Kalau ditanya setiap hari bahaya enggak, ya enggak. Enggak bahaya sebenarnya gitu. Tapi kalau tadi kayaknya Mungkin ditelan jadi bahaya. Ya mungkin ditelan. habis sikat gigi terus kumurnya nggak pakai air tapi pakai Listerine gitu dok. Ya enggak masalah, tapi ya paling enggak harus odolnya sudah hilang dulu lah paling enggak. Jangan ditelan. Apalagi yang ngerasa jeruk gitu, wah, tambah seger. Luar biasa ya, mungkin untuk Mbak Marina ya, jangan ditelan Mbak. Kecuali dikasih es boleh. Dok, ada dari Prita Yasinta. Dok, saya selalu merasa nyeri di gigi setiap minum es atau minum panas. Itu kenapa ya dok? Saya cek tidak ada yang berlubang. Oke. Nah, Es panas. kalau misalnya dia ngecek itu kan hanya dilihat dari kaca misalnya, jadi tidak semua bagian terlihat. Nah, dia kan pasien kan melihat sendiri di kaca paling, jadi tidak terlihat semuanya. Apa keluhannya kan nyeri kalau minum dingin gitu dan panas. Biasanya gigi yang bagian gigi kan ada 3 lapisan. Kalau sampai kena ke lapisan kedua bolongnya, berarti itu pasti dia ngilu kalau minum dingin gitu. Dan kenapa dia bilang dia merasa ndak ada bolong gigi? Mungkin bisa jadi bolongnya itu di pinggir-pinggir, jadi tidak terlihat gitu. Itu namanya abrasi di celah gigi. Jadi di pinggiran gigi abrasi, jadinya ngilu kalau kena dingin gitu. Ya yang seperti itu ditambel, harus ditambel. Iya, ndak bisa hilang kalau cuma didiemin gitu. Gitu. Jadi memang kalau misalnya berlubang itu memang sumber nyeri ya dok? Iya, kalau berlubang pasti tahap pertama tidak akan merasa apa-apa kalau lubangnya cuma di lapisan pertama email.
Kalau dia udah kena lapisan kedua dentin itu udah ada ngilunya. Kalau minum dingin atau makan dingin. Nanti kalau sudah kena sarafnya atau namanya pulpa itu pasti sudah sakit. Diem aja bisa sakit, kadang bengkak, pasti lanjutannya jadi bengkak. Makan manis itu pasti sakit, tidur sakit gitu. Oh, gitu ya. Gitu. Ya, jadi memang jadi kalau misalnya kita bercermin ya, inspeksi gigi ya dok ya, Dilihat yang benar. ya lihat yang bener ya. Dan misalnya kalau nggak ketahuan ya, kok masih nyeri aja ya, ke dokter gigi. Dari Sony Marpaung 77. Selamat pagi dok. Mau tanya untuk gigi palsu biasanya bertahan berapa lama ya? Apakah ada yang bisa selamanya? Oke. Jadi gigi palsu ini sendiri pembagiannya sebenarnya ada 3. Yang gigi palsu lepasan dan 2 macam ini gigi palsu permanen. Yang gigi palsu lepasan ini pegangannya ke gusi dan gigi. Gigi palsu yang permanen yang satu pegangannya ke gigi. Yang jenis yang satu pegangannya ke tulang. Yang itu yang implan, pegangan ke tulang. Kalau ditanya apakah ada yang selamanya? Ada yang selamanya, yang permanen. Yang pegangan ke gigi atau sarung gigi dan implan pasang di tulang itu sudah permanen. Kalau yang lepasan biasanya ada waktunya. Karena kan gigi dan gusi itu tidak diem, pasti ada pergerakannya dan gusi itu bisa menyusut. Jadi setelah beberapa tahun kalau gigi lepasan pasti mesti diganti atau diperbaiki. Gitu. Jadi kalau permanen nggak? Permanen enggak, karena sudah ditempel ke gigi. Ke gigi dan tulang tadi. Tulang atau tulang ya, ada yang ke tulang, implan itu. Jadi Gitu. dia menempel dia tumbuh bersama tulang gitu. Jadi tulangnya itu akan tumbuh masuk ke dalam implan itu, mengikat ke tulang. Implan itu mengikat nanti ke tulang gitu. Dan untuk pemasangannya apakah harus operasi juga dok? Ya, operasi bisa dilakukan di rumah sakit atau di tempat praktek dokter gigi. Gitu. Biasa sekali dokter. Ya, ini ada teman-teman yang dari RSUD Brebes join juga dokter bersama kami ya. Halo Brebes. Dari Purwokerto, wah luar biasa sekali dari penjuru. Biasanya itu udah sampai India juga dokter. India. Tapi ini nggak ada. Ya, untuk gigi lagi dokter. Iya. Ya, tentang suatu apa ya tadi kayak suatu gingsul tadi dok. Saya masih penasaran dok. Ada nggak dok kayak suatu dibikin gingsul gitu? Kalau dibikin gingsul ya bisa. Bisa Aja, tapi kan kalau di Indonesia jarang orang mau dibikin seperti itu. Ya biasanya yang dibikin seperti itu kebutuhan misalnya untuk film syuting gitu, pasti giginya mesti diubah-ubah gitu. gitu. Dan dibikin yang bisa dilepas lagi, biasanya bisa dibikin. Iya. Jadi memang jadi lepasan gitu dok. Bisa, ada yang model bisa Sementara di ya? sementara, ada yang bisa dilem ke gigi atau disemen ke gigi istilahnya. Nanti diperbaiki, dilepas lagi. Jadi kalau untuk sehari-hari jarang. Gitu. Ya. Kembali lagi ke pertanyaan dokter. Oke. Dokter, gusi saya sering bengkak dan berdarah. Apakah penyebabnya dan apakah bisa diobati dok? Ya. Oke. Sering bengkak dan berdarah. Ya. Oke. Jadi biasanya gusi bengkak itu dan berdarahnya pas sikat gigi biasanya. Biasanya tandanya ada bengkak-bengkaknya, gusinya merah banget gitu, bukan merah pink. Kalau gusi normal kan merahnya pink Ya, pink merah. cerah gitu. Kalau ini dia merah tua, agak hitam biasanya. Nah itu karena infeksi gusi namanya. Itu penyakitnya antara 2, karena saya nggak lihat pasiennya, biasanya periodontitis atau gingivitis. Gitu. Kalau tidak ada kegoyangan gigi, biasanya namanya gingivitis, hanya bengkak pada gusi. Itu pasti disertai dengan karang gigi biasanya. Tadi yang mengakar tadi dok? Iya, jadi ya seperti itu. Jadi harus dibersihin dulu karang giginya, baru akar giginya dibersihin ulang biar gusinya mau nempel lagi ke akar giginya. Gitu, dan bengkaknya pasti setelah itu mulai berkurang, berdarahnya juga mulai berkurang. Gitu. Ya, jadi memang penyebabnya bisa dari karang gigi juga ya dok? Iya. Jadi
Kalau karena suatu trauma dok, suatu pukulan gitu dok. Kalau karena pukulan bukan gusinya, Hmm. biasanya patah giginya Oh, patah. atau akar giginya fraktur patah. Oh, akar gigi patah. Akar gigi patah, nah kita kan nggak kelihatan, kita taunya harus di ronsen dulu. Oh. Apakah ada patahan setelah cek di ronsen, gitu. Biasanya kan ya orang tabrakan atau atlet tinju gitu. Iya, luar Seperti biasa itu. sekali ya. Makanya tadi ada pelindung gigi tadi ya dok. Iya, betul. Luar biasa. Ya, ada pertanyaan lagi dokter. Pertanyaan susulan nih dari Hiskia Marlan. Oke. Dok, kalau membersihkan karang gigi, baiknya setahun berapa kali? Oke. Dan tiap habis dibersihkan karang gigi, kok gigi saya ngilu semua ya dok? Apakah itu normal ya? Tadi udah dibahas, tapi mungkin belum ngikuti dok. Silakan dokter. Oke, jadi kalau bersihin karang gigi itu normalnya setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Akan lebih sering kalau orangnya misalnya suka ngopi, ngeteh atau ngerokok. Pasti lebih kotor dan lebih coklat giginya. Wah, Lebih hitam biasanya. Jadi pembersihannya bisa lebih sering, 3-4 bulan sekali. bisa sangat. Nah, setahun 2 kali normalnya berarti. Jadi kan kenapa dibilang kalau ngilu habis dibersihin? Misalnya karang giginya banyak dan gusinya berarti sudah gusinya nggak nempel ke gigi lagi. Tapi nempelnya kan ke karang giginya, gigi, ya. gusinya. Otomatis saat karang gigi ini hilang, kita bersihin kan hilang, gusinya masih ngeplek-ngeplek, lepas-lepas gitu. Gitu. Ya, Jadi kan ada rongga ya, agak gerak-gerak gitu. Jadi kenapa dia ngilu? Karena gusinya masih terbuka. Jadi akar giginya ini masih agak ada celah. Gitu. Akar gigi ini kena ludah, kena air pasti ngilu. Ya, biasanya setelah itu kita kasih obat kumur lanjutannya biar membantu mengurangi ngilunya, dan gusi itu pasti akan sembuh setelah ya 1 mingguan sudah mulai mendingan nanti. Sampai nempel lagi ya? Iya, betul. Jadi butuh waktu proses Butuh nempelnya waktu. tadi. Ya, terjawab ini dari tadi kenapa habis mungkin gak cuma dari Mbak Hiskia Marlan ya, tapi termasuk saya juga kalau habis sekarang kebersihan karang gigi kok kenapa kok terus ngilu ya, ternyata keplek-keplek tadi. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Masih ada beberapa menit ini ya. Dok, saya sedang sariawan di bibir bawah ya. Sariawan ini salah satu. Kalau tadi gigi-gigi sekarang Sariawan. Di bibir bawah, sariawannya lumayan lebar dok. Terus gigi bawah saya jadi ikut terasa ngilu semua. Apakah itu normal dok? Dan bagaimana untuk cepat menyembuhkannya? Oke. Silakan, dokter. Sariawan kan sebenarnya kalau hanya sariawan toknya saja itu bisa sembuh sendiri. Tapi kalau dia ada masalah dengan giginya, biasanya bukan sariawan, tapi takutnya ada penyakit mulut. Gitu. Jadi penyakit mulut dan manifestasinya dengan sariawan, simptomnya dengan sariawan. Bisa jadi karena dia bilang ada gigi bawahnya juga ada ngilu-ngilu, bisa jadi dia ada penyakit mulut, jamur dan lain-lain. Jadi ya kalau yang seperti ini, kalau hanya sariawannya tok, ya pasti akan sembuh sendiri. Takutnya ada tanda-tanda yang lainnya yang tidak terbaca pasien gitu. Jadi harus dicek ke dokternya gitu. Oh, jadi ya itu tadi ya, jadi apa ya? Salah satunya juga karena gigi juga. Bisa jadi takutnya ada jamur dan lain-lain. Kalau misalnya dia sampai gusinya banyak sariawan dan nggak hilang-hilang. Kalau hanya sariawannya tok ya bisa sembuh sendiri atau dengan obat kumur sariawan bisa. Seperti itu. Oke, ya luar biasa sekali dokter. Ya, ya ini mungkin pertanyaan terakhir adalah pagi dokter. Wah, maaf baru join, waduh. Padahal kita sudah membahas kira-kira 8.000 pertanyaan. 10.000. Kebetulan saya punya masalah dengan lidah yang sering luka atau sariawan. Nah, sariawan lagi dok. Apakah itu bahaya dok? Oke. Keluarnya sariawannya di lidah. Kalau misalnya seperti tadi yang saya bilang, takutnya kan ada penyakit yang lain, penyakit mulutnya dengan jamur dan lain-lain. Cuman kalau biasanya kalau pada lidah ini, kalau sering sariawan, kegigit biasanya. Apalagi kalau pada cewek biasanya kan lengkung rahangnya lebih kecil, kadang lidahnya agak besar ukurannya, jadinya
saat mengunyah sering kegigit, gitu. Beda ya dok ya, rahang cewek sama cowok? Iya, beda. Oh gitu. Pasti yang ukurannya lebih besar cowok biasanya. Oh gitu ya dok. Misalnya lebih sering kegigit gitu, sering kegigit dan diperhatikan rahangnya kecil, bisa dengan kawat gigi atau behel itu. Jadi merapikan susunan gigi, biar nanti posisi gigi lebih bagus dan tidak tergigit saat mengunyah, gitu lidahnya. Ya jadi behel tuh nggak cuman Merapikan. dan menambah manis ya dok. Iya. Tapi juga sebagai biar nggak gampang tergigit ya dok ya. Wah luar biasa sekali dokter Ivan. Ya dokter mungkin itu saja ya dok ya, Ya. pembahasan kita pada pagi hari ini. Luar biasa sekali, be proud of your mouth. Wah, jagalah gigimu ya, supaya jagalah gigi dan mulutmu ya, supaya kamu bisa membanggakan daripada orang lawan bicaramu. Iya. Wah, ada pertanyaan tambahan dokter. Dok mau bertanya lagi, keponakan saya 14 tahun, bibir sumbing. Apakah masih bisa dioperasi dok? Waduh. Tuh. Pertanyaan terakhir yang sangat luar biasa, out of the topic nggak apa dok ya? Bibir sumbing dok. Bibir sumbing, kalau bibir sumbing sendiri itu biasanya kalau di bagian dokter gigi dikerjakan dokter gigi spesialis bedah mulut. Oke, kalau masalah bisa apa enggak nanti tergantung kasusnya. Tapi anak umur 14 tahun kan masih usia pertumbuhan, biasanya tetap masih bisa dikerjakan. Nanti masih diperiksa dulu apakah bibir sumbingnya sampai langit-langitnya juga bolong, apa hanya di bibirnya saja, karena penanganannya pasti akan beda-beda. Kalau masalah bisa dioperasi apa enggak, kebanyakan selama masih masa pertumbuhan pasti masih bisa dioperasi. Oh begitu. Begitu. Kalau udah nggak pertumbuhan nggak bisa dioperasi? Tetap bisa, tapi kan nanti pasti jaringannya beda, ketariknya lebih lain daripada yang masih masa pertumbuhan. Gitu. Elastisitas kulitnya juga kan beda. Iya. Gitu. Siap, terima kasih sekali Dr. Iya. Evan pencerahannya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan Sobat Muarti juga semakin bangga akan mulut dan giginya terutama dokter. Betul. Ya, jangan lupa hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muarti. Jangan lupa like, follow, subscribe, and share akun media sosial kita RSUD Dr. Muarti. Closing statement dokter, ya gimana untuk Sobat Muarti yang harus dijaga apanya dokter? Silakan dokter. Banyak kan orang tidak mengetahui pentingnya kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Ya. Oke, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi jangan sampai lubang itu atau masalah di mulut semakin besar baru ke dokter gigi. Kontrollah ke dokter gigi 6 bulan sekali. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Evan. Mudah-mudahan sehat selalu dan menyehatkan mulut dan gigi semua Sobat Muarti. Amin. Ya, terima kasih Dr. Evan. Terima Sampai kasih. bertemu lagi.